Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu. Hari ini kita pertemuan pertama mata kuliah penulisan karya ilmiah. Mungkin untuk hari ini sifatnya hanya pengantar saja. Ibu akan sampaikan RPS. Mungkin sebagian udah dapat bocoran juga dari R2 ya. Setelah pemaparan materi pengantar, nanti akan Ibu minta masing-masingnya menyampaikan pengalaman penulisan ilmiah, baik itu di masa sekolah dulu, ataupun yang ada pengalaman di perguruan tinggi pada semester sebelumnya mungkin ya. Nah, minimal jika tidak punya pengalaman penulisan ilmiah, pastinya ada pengalaman tugas pembuatan makalah atau penyusunan apalah gitu ya yang hubungannya sama karya ilmiah, atau pernah ditugaskan menulis laporan tertentu gitu ya, jika tidak ada pengalaman. Tapi Ibu rasa semuanya punya pengalaman penulisan karya tulis ilmiah lah dari ini ya, sekolahnya waktu dulu gitu ya. Rasa-rasanya dulu ada ya, waktu zaman Ibu aja udah ada disampaikan guru cara-cara teknik-teknik dasar untuk penulisan karya tulis ilmiah gitu ya waktu SMA. SMP juga sudah mulai dikenalkan, tapi tidak begitu detail ya guru-guru menyampaikan. Baik, kita langsung saja untuk menghemat waktu. RPS perkuliahan ini oke, seperti ini. Malah jadi nggak kelihatan. Oke, apakah terlihat dengan jelas? Terlihat, Bu. Jelas, Bu. Kode mata kuliah ini adalah PMT 154 di semester 5 dengan SKS 2. Dosennya Bu Gusmi dan Ibu ya. Udah tahu nama Ibu kan? Bunga Mardotilah. Jangan sampai ada yang nggak tahu nama Ibu ya. Tapi nggak perlu diperkenalkan lagi kan, karena udah pernah ketemu kita ya di Statmat 2. Oke, capaian pembelajaran yang diharapkan dengan adanya mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa memiliki keterampilan teknis baku yang didukung oleh konsep metode dan penalaran yang sesuai dalam tulisan ilmiah. Yang kedua, memiliki keterampilan untuk membuat karya tulis ilmiah. Membuat, menyusun, menulis gitu ya. Karena memang ada juga ya, ini memang bukan sekedar kata-kata yang ada di dalam karya tulis ilmiah, bukan hanya itu, karena ada beberapa orang yang memang harus dikonsep dulu lewat tulisan. Setidaknya untuk beberapa bab ada yang seperti itu. Jadi emang ditulis dulu, baru diketik gitu, ada juga. Makanya disebut sebagai karya tulis ilmiah. Nggak ada juga sih yang nyebut karya ketik ilmiah gitu ya, nggak ada ya. Nggak, intermezzo aja, garing ya. Oke, pertemuan pertama itu sebagaimana perkuliahan yang lain, pengantar saja. Jadi ada hal-hal yang mungkin perlu dikenalkan. Nanti ada tugas baca juga dari Ibu ya, tugas baca. Tapi kalau nggak dibaca, rugi sendiri. Ibu nggak minta ringkasan atau apa. Kenapa ada limited minute-nya? Padahal ini unlimited katanya. Sorry, nggak apa, kita lanjut aja. Baik, pertemuan kedua, materinya pendahuluan karya ilmiah, pengertian karya ilmiah, kegunaan karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah, manfaat karya ilmiah. Mungkin sebagiannya Ibu sampaikan di hari ini ya. Jadi minggu depan kita lebih ke pemantapannya gitu. Terus pertemuan ketiga, penentuan topik dan masalah, pembatasan topik dan penentuan judul. Pertemuan keempat, pembuatan kerangka karya ilmiah.
kerangka karya ilmiah, contoh kerangka karya ilmiah, etika penulisan, kaidah penulisan, atau pengutipan. Pertemuan 5, daftar pustaka, ejaan yang berlaku, bahasa, tanda baca, notasi. Pertemuan ke-6, sistematika penulisan makalah, laporan, dan skripsi. Pertemuan 7, sistematika penulisan artikel, dan ke-8, UTS. Pertemuan 1-7, karena ini hanya dua SKS, jadi sifatnya lebih ke teoritis, jadi Ibu tidak begitu ini ya, prakteknya mungkin nggak begitu dalam di sini. Palingan tugas-tugas, beberapa tugas yang akan Ibu berikan. Nanti prakteknya akan dilanjutkan oleh Bu Gusmi ini ya, pertemuan 9 sampai 16. Di sini ada praktek menulis di pertemuan 11 dan 12. Nah, untuk referensinya ini bisa dibaca. Nanti ini akan Ibu share di LMS, RPS ini. Ada 3 dan bisa juga referensi lain yang ditemukan pada saat browsing di Google, asalkan sumbernya dapat dipercaya, maksudnya jangan asal ambil sumber ya. Baik, ada pertanyaan untuk RPS? Mungkin sekilas aja dari Ibu RPS-nya. Jika tidak ada. Silakan raise hand kalau ada. Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada kita lanjut ke materi ya. Baik, apakah bisa dilihat materinya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, outline dari dasar-dasar penulisan ilmiah. Oh, 2 kali ya ilmiahnya, maaf. Outline-nya adalah yang pertama hal-hal yang harus dipenuhi dalam penulisan karya ilmiah. Suara Ibu bisa didengar ya? Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya karakteristik karya tulis ilmiah. Modal dasar yang harus dimiliki matematikawan sebagai penulis karya ilmiah. Tujuan penulisan karya ilmiah, fungsi karya tulis ilmiah, dan terakhir jenis karya tulis ilmiah. Ini dasar-dasar penulisan ilmiah ya yang harus kita ketahui. Karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam penulisan karya ilmiah, yang pertama, menggunakan bahasa tulis sebagai media, membahas konsep ilmu pengetahuan, disusun secara sistematis, dan dituangkan dengan menggunakan bahasa yang benar. Selanjutnya, karakteristik karya tulis ilmiah. Yang pertama harus objektif, artinya memiliki objek dan memberikan penilaian secara objektif terhadap objek tersebut. Jadi tidak ada unsur-unsur subjektif dari penulis ya dalam hal-hal yang kita tulis, yang kita tuangkan dalam karya-karya ilmiah kita gitu ya. Harus objektif, jadi sesuai dengan apa yang apakah kita lihat, kita amati, kita wawancarai, kita tanyai gitu ya, atau ketika kita melakukan observasi lapangan. Jadi tidak boleh ada unsur subjektivitas, atau kalaupun ada diupayakan seminimal mungkin. Terus yang kedua faktual, artinya dibuat berdasarkan fakta
yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Terus yang ketiga, bermetode, artinya disusun berdasarkan metode ilmiah tertentu. Dan yang keempat, cermat dan jujur, artinya mengangkat hal yang sebenarnya. Oke, ini ada modal dasar yang harus dimiliki oleh matematikawan sebagai penulis karya ilmiah. Yang pertama, memiliki pengetahuan dan konsep keilmuan dalam bidang yang dibahasnya. Jadi bukan hanya matematika, misalkan kita membahas tentang pertumbuhan ekonomi menggunakan analisis regresi ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah misal ya. Nah, jadi kita tidak boleh asal menulis, kita harus memiliki pengetahuan dan konsep keilmuan dalam bidang ekonomi tersebut. Jadi kita harus baca-baca dulu atau kita browsing-browsing dulu gitu ya. Kalau misalkan memungkinkan kita ke perpustakaan, jika tidak kan ada yang digital library banyak ya, Digilib ya, banyak ya. Sekarang sudah Unja pun sudah aktif ya Digilibnya dan banyak koleksi jurnal serta buku-bukunya. Nah, jadi jangan sampai kita menulis tapi miskin wawasan yang kita tuangkan dalam karya tulis itu. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu. Karena jika tidak ada rasa ingin tahu, karya tulis kita akan menjadi karya tulis yang kayak mentok gitu ya. Maksudnya karya tulisnya itu tidak dalam ya. Karena rasa ingin tahu itu kan memperdalam karya tulis kita gitu ya. Ketika kita sudah merasa cukup, misalkan yang ini aja ditulis gitu cukuplah gitu. Nah, membuat karya tulis kita tidak dalam gitu. Kita tidak menganalisis lebih jauh karena kita sudah merasa cukup dengan apa yang kita temukan gitu ya. Seharusnya misalkan kita menemukan bahwa ternyata faktor, ini contohnya ya kita lanjutin yang tadi, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu salah satunya adalah jumlah wisatawan gitu ya. Nah, ketika kita berhenti sampai di situ, kita tidak lagi menggali kenapa jumlah wisatawan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi gitu ya. Apa saja yang dilakukan wisatawan sehingga pertumbuhan ekonomi terpengaruh oleh kunjungan mereka gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Terus yang ketiga, memiliki sifat terbuka atas kritik dan saran terhadap karya yang telah disusunnya. Ketika ada yang mengkritik, itu artinya mereka membaca karya tulis kita, jadi terima saja dengan lapang dada. Dan perbaiki hal-hal yang memang jika kritikannya itu benar gitu ya. Mungkin mereka memberikan kritik dan saran yang membangun, yang sifatnya konstruktif, kita terima dan kita perbaiki gitu ya. Terus yang keempat, memiliki sifat berani dan jujur dalam mengungkapkan kebenaran. Yang kelima, objektif dalam memberikan penilaian terhadap masalah yang dikajinya. Tadi sudah disampaikan. Terus yang keenam, berpandangan dan berpikiran maju, artinya bahwa karya ilmiah yang disusunnya harus memberikan manfaat. Karya tulis ilmiah merupakan kajian atas sebuah masalah tertentu yang tujuan pembahasannya harus mampu memberikan alternatif penyelesaian masalah, dan karya ilmiah yang tidak mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis tidak bisa dikategorikan karya ilmiah yang baik. Nah, tujuan penulisan karya ilmiah yang pertama, memecahkan masalah tertentu. Yang kedua, menambah pengetahuan, ilmu, dan konsep pengetahuan tentang satu pokok masalah tertentu. Dan yang ketiga, membina kemampuan menulis ilmiah dan berpikir ilmiah bagi penulisnya. Fungsi karya tulis ilmiah, yang pertama fungsi pendidikan, yang kedua fungsi penelitian, dan yang ketiga fungsi pengembangan. Jadi karya tulis ilmiah ini nanti kategorinya bisa untuk yang paling banyak digunakan itu untuk penelitian, termasuk salah satu contohnya skripsi ya. Dan ada juga yang namanya penelitian pengembangan. Sebetulnya
fungsi pengembangan ini lebih banyak digunakan oleh orang-orang yang di teknologi pendidikan juga sering ya. Jadi dia punya penelitian pengembangan media pembelajaran contohnya gitu ya. Atau ketika kita menemukan suatu alat baru, itu masuknya ke penelitian. Ketika kita mengembangkan alat tersebut, maka itu dimasukkan ke dalam kategori karya tulis ilmiah pengembangan. Karena melanjutkan dari penelitian yang sebelumnya, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di sini ada yang berminat S2, bisa saja nanti di tesisnya mengembangkan skripsi yang sudah ditulis di S1 gitu. Jadi S2-nya berupa penelitian pengembangan itu boleh. Tapi kadang kalau untuk matematika itu susah karena ketika membuat skripsi datanya data terakhir kan. Sedangkan ketika S2 itu datanya dianggap sudah tidak up to date lagi gitu ya. Itu kendala kita ya. Jadi jarang sekali orang matematika melanjutkan mengembangkan penelitiannya sebelumnya kecuali mengembangkan tools-nya. Jadi alat analisisnya dikembangkan. Ada yang seperti itu. Boleh saja gitu ya. Misalkan berminat di ekonometrik ya. Jadi pas S1 ambil ekonometrik, S2-nya mengatasi pelanggaran asumsi pada model-model ekonometrika gitu ya, bisa juga ya. Itu contoh saja. Nah, terus jenis karya tulis ilmiah yang pertama makalah, ini yang paling sering kita jumpai karena kalau di tugas sering diminta membuat makalah ya kan. Merupakan karya ilmiah yang berisi ide berdasarkan pada studi pustaka atau studi literasi atau studi literatur atau kajian lapangan sebagai syarat penyelesaian tugas pada salah satu mata kuliah. Karena itu, cukup dengan membaca beberapa buku yang berkenaan dengan mata kuliah tersebut kemudian menyusun laporan tertulisnya. Yang kedua, laporan penelitian merupakan karya ilmiah yang biasanya disusun dengan tujuan untuk menyajikan atau melaporkan kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan. 3. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah resmi yang membahas permasalahan dalam bidang tertentu. Dan tesis adalah karya tulis ilmiah resmi berfokus pada pengujian teori yang telah ada dalam satu disiplin ilmu tertentu. Dan yang kelima, disertasi merupakan karya ilmiah yang memiliki karakteristik berfokus pada penemuan sesuatu yang baru. Kalau orang matematika berarti kalau bisa menemukan rumus baru gitu ya. Dan yang kedua berfokus pada pengembangan prinsip-prinsip teori yang telah ada, dan yang ketiga berisi pengembangan model-model baru yang diuji di lapangan. Kalau yang paling mudah untuk matematika dan statistika itu membuat indeks ya. Kalau disertasinya membuat indeks tertentu, tapi kita harus collab dengan bidang ilmu lainnya. Dan tidak cukup hanya satu kali penelitian saja, harus berkali-kali gitu ya. Karena indeks kan penyusunannya tidak bisa sembarangan juga. Oke. Yang keenam, karya ilmiah populer biasanya ditulis dengan teknik penulisan yang menarik agar mudah dimengerti pembacanya, namun tetap mempertahankan kebenaran ilmiah atau objektivitas. Yang ketujuh, kertas kerja merupakan salah satu jenis karya ilmiah yang disusun dengan tujuan untuk melaporkan satu kegiatan tertentu yang telah dilaksanakan oleh penulisnya. Ini misalkan kalau kita ada KKN nggak ya, kuliah kerja nyatanya, terus PKL, kerja laboratorium, sistematika, kita udah diganti sama magang ya. Laporan magang berarti kalau untuk angkatan 2019 menyusunnya tahun depan. Nah, penulisannya itu tergantung pada lembaga atau institusi penyelenggara. Oke, demikian. Materinya sedikit saja. Nah, ini sebetulnya beda dengan R2 kemarin. Nah, jadi materi ini nanti Ibu tugaskan untuk R2 untuk membacanya, dan R1 membaca materi R2. Ini dia materi R2 ya. Sekilas Ibu liatin. Nah, nanti Ibu share ya. Ini tentang ide bagaimana menulis karya ilmiah itu berdasarkan ide. Nah, ini tugas baca untuk R1. Nanti di LMS Ibu share. Oke, ada pertanyaan untuk materi mungkin? Silakan raise hand. Tadi Ibu belum sampaikan kontrak perkuliahan ya?
Oke, Ibu sampaikan kontrak perkuliahan. Kalau dengan Ibu sih santuy aja. Kontrak perkuliahan itu karena kita virtual, jadi kan lebih sekarang juga disarankan untuk selalu Zoom meeting. Walaupun hanya 10 menit, 15 menit, tetap harus Zoom meeting. Jadi gini aja kontraknya, kalau misalkan Ibu lagi off videonya, mahasiswa boleh juga off videonya. Ketika Ibu di-on-kan videonya, mahasiswa harus on videonya. Itu satu. Terus yang kedua, untuk tugas ya, tugas silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya, karena nilai tugas itu rata-rata ya. Nanti Ibu rata-ratakan. Begitu juga dengan Ibu Gusmi. Karena nanti nilai akhir itu hanya seperti ini nih. Dari Ibu nilai tugas dan nilai UTS. Dari Ibu Gusmi nilai tugas dan nilai UAS gitu ya. Jadi hanya itu elemennya. Ketika ada yang tidak mengerjakan salah satu tugas, rata-rata tugasnya jelek gitu ya. Maksudnya kurang baik gitu ya. Jadi jangan komplain nanti ketika nilainya tidak bagus gitu, karena ada tugas yang tidak dikerjakan. Nah, seperti itulah gambaran. Terus juga walaupun persentase tugas itu kecil, tapi dosen melihat kesungguhan pada pengerjaan tugas. Jadi ketika dilihat tugas yang dikerjakan asal-asalan, walaupun nilai UTS atau UAS-nya tinggi, dosen melihat lagi gitu, maksudnya wah ini nggak ini juga ya, nggak rasional juga. Kenapa nilai UTS-nya tinggi padahal tugasnya dikerjakan asal-asalan. Nah, seperti itulah kesimpulan. Kadang-kadang nilai tugas itu mempengaruhi nilai UTS atau UAS-nya gitu. Jadi jangan heran nilai UAS-nya kan transparan, misalkan menggunakan Quizizz atau aplikasi Kahoot atau apapun lah itu, langsung dilihat nilainya kan. Oh, saya salah satu gitu ya. Salahnya 1 atau 2. Tapi kenapa nilainya berkurang? Karena pada saat pengerjaan tugas tidak bersungguh-sungguh. Jadi dosen itu ragu, kok bisa nilainya tinggi, tugasnya aja gitu. Nah, gitulah gambarannya. Itu mungkin kontraknya seperti itu ya. Walaupun persentase tugas itu rendah, tapi tugas itu mempengaruhi nilai akhir gitu ya. Jadi kerjakanlah tugas sebaik-baiknya, jangan pilah-pilah ya, maksudnya oh saya nggak suka tugas ini, atau tugas ini terlalu apa gitu ya, terus kita nggak kerjakan dengan alasan tertentu, nggak boleh ya. Sebaiknya dikerjakan semua. Dan gini, ketika nilai akhir yang keluar itu tidak memuaskan, yang kita rasakan itu kayaknya kurang puas gitu ya, boleh kok ditanyakan transparansinya kepada dosen gitu ya. Kalau Ibu sih, Ibu nilai tugas itu di LMS tetap Ibu kasih nilai gitu. Terus jadi boleh kalau misalkan pada saat di akhir itu misalnya dapat B-min. Kenapa Bu nilai saya B-min? Kayaknya nilai tugas saya ngerjakan tugas terus dan nilai UTS UAS saya tinggi gitu. Boleh ditanyakan. Bisa jadi dosen keliru mengentry. Bisa jadi juga ada penilaian dari segi attitude gitu ya. Kalau attitude di masa virtual seperti ini ya ini pada saat Zoom dinilai oleh dosen gitu ya. Pada saat komunikasi di grup WA gitu ya, atau via Wapri, kalimat-kalimat kita perhatikan dengan baik. Paling itu ya. Oke, untuk kontrak perkuliahan sekilas seperti itu, apakah setuju? Jadi tugasnya minimal ada tiga kali tugas lah minimal. Dari Setuju, Ibu ya. Bu. Dari Ibu ya. Dari Ibu Gusmi nggak tahu nih ya. Kalau dari Ibu minimal 3 kali tugas. Nanti Ibu rata-ratakan. Jadi ketika nilai ada yang tidak dikerjakan, jelek dong. Misalkan nilai tugas 1 90, tugas 2 tidak dikerjakan 0. Tugas 3 60. Jadi kan totalnya 150 bagi 3, 50 nilai tugasnya. Tuh. Makanya tugas itu sekecil apapun, semudah apapun kerjakan saja gitu. Atau sesusah apapun kerjakan saja semampunya. Maksudnya jangan biarkan tugas kita 0 gitu ya. Kalau Ibu kadang Ibu masih berpikir, wah kasihan juga ini. Kadang Ibu tetap Ibu kasih nilai 60 di situ karena nanti kan akan dibagi nilai akhirnya kan. Tapi untuk tahun ini kalau 0 ya tetap Ibu bikin 0 karena kemarin pas rapat prodi dibilang kalau ada mahasiswa yang memang tidak
tidak, kalau pada dasarnya tidak lulus itu tidak boleh dibantu gitu, tidak boleh dikatrol lagi sekarang karena walaupun virtual, dosen sekarang berupaya menyampaikan sebagaimana offline gitulah. Tuh. Jadi maksudnya ikutilah perkuliahan, setiap perkuliahan mata kuliah apapun itu dengan baik, kerjakan tugasnya dengan baik, ikuti UTS dan UAS-nya. Oke, demikian. Gimana, setuju? Setuju, Bu. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau sudah setuju semua dengan kontrak perkuliahan, kita lanjut ke yang Ibu sampaikan tadi. Silakan sampaikan pengalaman masing-masing yang terkait dengan penulisan ilmiah. Dimulai dari Ibu random aja ya. Dari Nur Hafisah, coba. Silakan. Halo. Ibu contohin satu. Nih, misalkan Ibu ya pengalaman Ibu. Dulu Ibu pernah waktu SMP ikut lomba karya tulis ilmiah, tapi tidak menang. Lanjut lagi waktu SMA ikut lagi lomba karya tulis ilmiah, itu menang. Juara 1 sekota Jambi tingkat SMA ya, waktu itu yang dilaksanakan oleh Polda Jambi, Hari Bayangkara. Nah, terus tapi SMA itu ada juga Ibu ikut sekali lagi, itu nggak menang. Jadi 2 kali, rasanya 2 kali Ibu ikut lomba karya tulis ilmiah waktu SMA, 1 kali menang, 1 kalinya enggak. Terus kalau SMP kan enggak menang ya. Terus waktu kuliah pernah enggak ya? Enggak kayaknya. Tapi setelah bekerja, Ibu sering membimbing karena Ibu di Litbang waktu itu penempatannya waktu di Bapeda, jadi Ibu membimbing mahasiswa-mahasiswa dan pelajar SMA yang mengikuti LKTI di Balitbangda gitu ya. Dan tahun berikutnya Ibu menjadi juri KTI tingkat SMA gitu. Paling itu pengalaman ilmiah Ibu. Nah, silahkan. Boleh dari Nur Hafisah tadi ya. Seperti itu ya. Sampaikan pengalaman penulisan ilmiahnya. Kalau saya belum ada pengalaman penulisan karya ilmiah, Bu. Waktu SMP, SMA nggak pernah ya Nur Hafisah? Enggak. SMK nggak pernah. Terus kalau membuat makalah? Kalau membuat makalah yang biasanya untuk syarat tugas. Nah, itu gimana yang dirasakan di situ? PKM kemarin nggak ikut ya? PKM ikut, Bu. Tapi nggak lolos. Nah, itu kan sudah menulis ya, ada proposalnya bukan? Iya. Nah, terus Nur Hafisah apakah ikut langsung dalam penulisan atau baru ngikut gitu? Maksudnya 2018 yang mengerjakan, terus ikut mengamati gitu? Atau dapat tugas bab? Kan ada nih, tim itu kan beda-beda ya. Bisa jadi bab 1 dibagi 3, bab 2 dibagi 3, bab 3 dibagi 3. Bisa jadi juga per bab 1 yang mengerjakan si A, bab 2 mengerjakan si B, bab 3 mengerjakan si C. Gimana Nur Hafisah yang waktu ikut PKM pembagian tugasnya dapat tugas apa? Waktu itu baru ikut aja, Bu. Ikut dalam artiannya seperti apa? Dilibatkan dalam hal apa? Kayak bantu nyari ide, terus kayak nyari apa tuh namanya? Nyari solusi gitu ya? Ya, kayak gitu, Bu. Atau dalam penetapan judul. Nah, berarti belum terjun langsung dalam penulisannya ya? Ya. Setidaknya sudah tahu kan? Ya. Iya, adalah berarti ada pengalamannya. Oke, lanjut. Agatha Feby, silakan. Kalau untuk lomba-lomba penulisan sih belum pernah ikut lomba, Bu.
Cuman mulai dari SMP udah kayak ada tugas-tugas dari guru untuk bikin KI, karya ilmiah, sama SMA cuma sekedar makalah aja atau laporan-laporan setelah praktek di labor. Terus di kuliah juga cuma laporan-laporan sama makalah-makalah dari tugas dari dosen, Bu. Terus pas PKM kemarin, cuma sekedar bantu beri judul gitu, milih judul, terus ngedit beberapa isi dari proposalnya, Bu. Oke, berarti 2019 sudah ikut semua ya PKM ya? Nggak ada yang nggak ikut ya? Diikutkan semua, cuma belum terjun langsung ke penulisan gitu ya? Iya, Bu. Kalau Ibu Kan kami ada yang nggak ikut nggak? R1 kayaknya hampir ikut semuanya. R2. diwajibkan sih, Bu. Oh, berarti Kemarin. ikut semua ya? Iya, Bu. Nggak ada yang nggak ikut kan? Enggak, Bu. Ikut semua. Setidaknya kan sudah ada pengalaman walaupun mungkin tidak dibagi bab ya, setidaknya sudah melihat oh seperti ini gitu ya. Itu kan karya tulis ilmiah sederhana juga ya. Kalau yang ribet rumitnya itu kan nanti ke laporan magang, skripsi. Nah, itu sudah mulai memperhatikan pedoman-pedoman yang ketat gitu. Ketika kita melanggar nanti ada penguji yang ingatin, wah ini nggak boleh, ini salah gitu ya. Kalau PKM mungkin nggak begitu ketat gitu kan karena tergantung pembimbingnya. Kalau pembimbingnya strength gitu ya, penulisannya dicerewetin. Tapi kalau pembimbingnya santuy, nah santuy juga gitu. Tapi itu sebetulnya gini ya, kalau misalkan untuk lomba-lomba itu yang dinilai juri itu isi sebetulnya ya. Penulisan itu poin keberapa lah gitu. Nah, kalau yang penting isinya, idenya yang dinilai. Makanya nanti Ibu minta baca bagaimana kita menemukan ide untuk menulis suatu karya tulis ilmiah. Karena percuma misalkan dia nulisnya rapi tapi idenya biasa aja, itu juri akan melihatnya sebagai ini udah basi atau oh ini pasaran. Nah, seperti itu ya. Tapi alangkah baiknya ketika ide kita brilian, penulisan kita juga bagus gitu. Oke. Ada lagi Agatha Feby? Panggilannya siapa nih, Agatha atau Feby? Agatha bisa, Bu. Tapi biasa dipanggil Agatha. Oh iya. Oke, Agatha ada lagi? Itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, lanjut ke Rifa Fadila. Kami, Bu. Ya, silakan. Pengalaman kami itu awalnya waktu SMP, Bu. Jadi Ya. ada kegiatan kerja kelompok, jadi setiap presentasi tuh setelah itu disuruh buat makalah. PPKN kalau nggak salah itu, makalah. Oh iya, bagus-bagus. Terus? Terus waktu itu kelas 9-nya juga ada juga, cuman 1-2 tak tahu lah gitu kan, dengan guru IPS. Terus bahasa Indonesia juga ada pelajarannya juga. Berarti sudah dikenalkan dari SMP ya kan? Iya. Tapi ikut lomba nggak? Nggak pernah, Bu. Ya kadang info lomba itu juga segelintir orang aja yang tahu ya. Kalau pas tahu gurunya bisa mengarahkan siswanya. Tapi kalau nggak tahu ya gimana mau ikut ya kan? Oke, SMA gimana? SMA waktu SMA kami buat makalahnya itu waktu kelas 11, Bu. Soalnya kami kurikulumnya KTSP, Bu. Jadi ada pelajarannya. Jadi kami belajar buat makalahnya kelas 11-an. Oke. Itu, Bu. Iya. Terus lomba pernah SMA? Enggak, Bu. Kami enggak pernah ikut lomba. Oke, nggak apa-apa. Terus kalau pas di PKM kemarin pengalamannya gimana? Kalau PKM kami ambilnya PKW, Bu. Yang wirausaha, Bu, bareng Aziz. Oh, yang kemarin dapat bukan? Enggak, Bu. Yang kemarin itu rasanya kita ada yang ini nggak sih? Sampai, oh itu desa ya? Apa? Iya. Apa namanya istilahnya kok Ibu lupa ya? Itulah ya pokoknya. Bina desa ya, Bu. Apa? Apa, Nat? Bina desa, Bu. Iya, ya rasanya itu kayak gitulah.
karena Ibu bukan pembimbing, soalnya jadi nggak ini, Ibu. Seingat Ibu itu yang dapat, kalau PKM kita nggak dapat ya, prodi kita. Nggak ada yang sampai ke nasional. Belum, Bu. Belum kayaknya, Bu. Sampai. Itulah, padahal kan prestasi yang dianggap, bukan dianggap, diakui untuk akreditasi itu yang nasional. Susah sekarang, standarnya tinggi ya. Jadi itulah. Memang harus, makanya kan Ibu bilang ide yang paling penting itu. Setelah itu baru kita lihat penulisannya. Jadi kalau sebenarnya kalau baru-baru kan misalkan salah-salah dikit penulisannya masih dimaafkan oleh reviewernya atau tim penilai atau jurinya gitu. Idenya yang dilihat gitu kan. Nanti ketika sudah lolos terus ke tingkat nasional baru dikasih masukan oleh juri, oh ini perbaiki penulisan. Nah, gitu biasanya. Oke, lanjut ke Tri Aulia Wahyuni. Rifa ada lagi? Langsung beralih aja nih Ibu nih. Enggak ada, Bu. Makasih. Oke, lanjut Tri Aulia Wahyuni. Saya Bu Panggilannya Tri atau Aulia? Aulia ya? Aulia, Bu. Oke. Silakan Aulia pengalamannya. Pengalaman saya pas SMP sih pernah sih Bu, kalau kerja kelompok itu kan disuruh buat makalah kadang. Tapi kalau karya ilmiah belum pernah Bu. Makalah itu kan juga karya ilmiah. Tadi kan Ibu jelaskan makalah termasuk jenis-jenis ya. Berarti udah berarti. Terus SMA? SMA juga pernah. Kadang kalau laporan praktek itu Bu, praktek. Pengalaman di PKM gimana? Kalau PKM kemarin cuman kebagian ngedit sih. Edit apanya nih? Penulisan. Iya, penulisan kayak covernya. Oh. Terus Tim sama siapa? Sama Liza, Alex, ada adik tingkat juga. Oh, 2020 ada yang ikut ya? Iya, ada yang campur. Oh, oke. Berarti nggak ikutan ke 2018? Enggak. Oh, bagus berarti. Malah ini dong, malah berarti yang berperan pentingnya, yang terjun langsungnya. Kan ada nih 2019 yang ikut ke 2018. Itu kan yang lebih aktifnya berarti kan yang 2018 ya. Kalau 2019 itu ada timnya yang 2020, berarti 2019 yang benar-benar ini kerjanya gitu kan. Biasanya gitu. Berarti sudah lumayan ini Aulia penulisannya mungkin ya. Ntar kita lihat ya. Kalau ditugas, buktikanlah skillnya masing-masing. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan Aulia? Enggak ada, Bu. Oke, lanjut. Ke Mulia Mansur. Coba Mulia Mansur dibuka videonya, Ibu penasaran sama kepo sama Mulia Mansur nih. Waktu metodologi penelitian nggak muncul Mulia Mansur nih. Nah, oh ini Mulia Mansur. Oke, Ibu print screen ya. Nggak, kok bercanda. Ya silakan Mulia. Panggilannya Mulia atau Mansur? Halo? Halo? Aduh maaf, sinyal Ibu yang gangguan. Silakan Mulia Mansur. Panggilannya Mulia atau Mansur? Kadang dipanggil Mulia, Bu. Kadang dipanggil Mansur juga.
Oke. Gimana, sehat? Keluarga Sehat. sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, silakan Mulia Mansur, ini banyak pengalamannya nih. Ceritakan pengalaman penulisan karya ilmiahnya dari SMP, SMA, sampai kemarin kalau ikut PKM ya. Silakan Mulia. Kalau di SMA buat makalah sih, Bu. Oke. Cuman buat makalah. Kalau di kuliah belum ada sih ikut PKM. Belum ada ikut PKM, nggak ada apa ya namanya, nggak dikasih nasihat sama dosen-dosen, Mulia kamu kok nggak ikut Mulia gitu ya. Sementara teman-temannya sibuk gitu kan, nggak ada ya. Nggak ada, Bu. Oh, berarti aman lah ya. Oke, nggak apa-apa Mulia, berarti mata kuliah ini sebagai ajang pembuktian diri juga bagi Mulia bahwa dalam hal penulisan pun Mulia tidak kalah ya. Ibu harapkan diikuti perkuliahan ini dengan baik, tugas-tugasnya dikerjakan, UTS-nya diikutin, terus juga dengan Bu Gusmi juga seperti itu. Mudah-mudahan nilainya A ya. Terus Mulia ada harapannya nggak ke prodi? Maksudnya mungkin selama ini prodi kan juga apa namanya ya? Mungkin ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa mengikuti perkuliahan ini, misalkan kadang-kadang nggak ikut gitu, terus kendalanya banyak gitu ya. Nah itu ada unek-unek nggak Mulia? Nggak ada sih, Bu. Santuy aja ya, Iya, Bu. nggak ada masalah kan? Oke Nggak lah ada. gitu. Intinya gini, kalau ada kendala sampaikan aja gitu kan, mumpung dosennya ibu-ibu semua. Sebetulnya kalau ibu-ibu semua itu peluangnya lebih besar kalau mau curhat kendala gitu, nyampein unek-unek gitu. Tapi kalau bapak-bapak kan cuek gitu ya. Kalau ibu-ibu sebenarnya ada care-care-nya, maksudnya oh ini ada kendala nih, kita apa ya solusinya gitu ya. Jadi jangan sampai berlarut-larut terus sampai udah mepet 7 tahun nggak ini juga ya. Mudah-mudahan Mulia nggak sampai segitunya. Karena ada kan kakak tingkatnya yang begitu ya, ibu nggak mau gitu, maksudnya jangan sampai Mulia seperti itu juga gitu ya. Iya, Bu. Oke, tetap semangat ya Mulia ya. Iya, Bu. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan Mulia? Itu aja, Bu. Oke, sip. Lanjut ke Ajeng Kusumaning Tias. Silakan Ajeng. Ya Bu, untuk pengalaman pas SMP nggak ada ikut lomba, tapi pernah nulis makalah. SMA juga nggak pernah ikut lomba. Kalau nulis-nulis paling nulis laporan praktikum sama makalah aja Bu. Oke, pas kuliah? Pas kuliah yang ikut PKM. PKM itu Bu. Iya, sama kemarin ya LKTI ya. Iya Bu. Oke. Ada lagi Ajeng yang mau disampaikan? Enggak Bu. Waktu ikut protokoler nggak disyaratkan bikin makalah ya? Kalau Ibu dulu pas kuliah, Ibu kan ikut protokoler juga. Harus bikin makalah loh Ibu dulu. KPM Ibu dulu, Korps Protokoler Mahasiswa Unpad, KPM Unpad. Nah, harus bikin makalah Ibu baru ini pas mau rekrutmen gitu. Terus syaratnya bikin makalah mahasiswa baru gitu kan. Dikumpulin gitu kan. Terus dinilai, diumumin yang lulus, tidak lulus gitu. Syaratnya makalah dulu tuh seingat Ibu. Tapi setelah itu Ibu nggak begitu aktif gitu karena di Pati Ukur, Ibu kuliahnya kan di Jatinangor, ngekosnya di Jatinangor. KPM itu di Pati Ukur di Bandung. Jadi jarang Ibu ikut tuh, kadang banyak bolosnya. Tapi tetap semangat Ajeng, itu bagus ya, maksudnya untuk membuat sikap kita lebih baik juga, maksudnya untuk mempertegas
karakter kita juga gitu. Kalau protokoler itu ya. Iya, Bu. Oke, lanjut ke Siska Media. Iya, Bu. Oke, untuk menghemat waktu semuanya sampaikan aja, nggak Ibu potong deh. Ibu kebiasaan ya, suka motong-motong omongan orang. Ini, jadi tadi sampaikan pengalaman SMP, SMA, dan pas kuliah. Runtut gitu ya. Setelah Siska ya, mulai dari Siska dan seterusnya. Silahkan Siska. Terima kasih, Bu. Kalau untuk pengalaman SMP, mungkin cuma bikin makalah-makalah aja, Bu, tugas dari guru. Terus kalau SMA, bikin laporan praktikum. Habis itu sama aja kayak SMP buat makalah. Terus kalau kuliah nih kemarin ikut PKM, tapi kayak cuman ngasih ide-ide aja gitu, Bu. Oke, sip. Lanjut ke Dea. Dea Novrianti. Iya, Bu, bentar. Kalau selama SMP, pengalaman saya cuma disuruh bikin-bikin makalah aja, Bu, sebagai tugas. Nah, kalau SMA juga sama, bikin makalah, terus laporan praktikum. Kalau selama selama kuliah, itu ada ikut PMW PKM kemarin sama laporan praktikum, Bu. Oke, sip. Lanjut ke Ahmad Fansuri. Pengalaman saya sewaktu menulis karya ilmiah waktu SMP, saya tidak ingat, Bu. Kok nggak ingat? SMA gimana? SMA cuman sekali seingat saya, Bu. Pas SMP apa udah ingat gara-gara saya sekolah asrama. Oh, Jadi kemarin PKM gimana? udah ada muat makalah, Nggak ikut? enggak. Oh, tuh ada berarti ya. Tadi kata teman-temannya ikut semua. Iya sih, sebenarnya nggak apa-apa, nggak ikut. Itu nggak wajib, tapi alangkah baiknya kalau ikut gitu. Nggak apa-apa sih. Berarti nggak ada ya Ahmad Fansuri. Berarti kalau belum ada pengalamannya, SMA ada, Bu. SMA apa tuh? Bikin makalah ya? Iya. Oke. Jadi yang belum begitu banyak pengalaman penulisan ilmiahnya, ikutilah perkuliahan ini sebaik-baiknya agar skillnya meningkat gitu ya. Ada lagi yang ingin disampaikan Ahmad Fansuri? Tidak, Bu. Oke, lanjut ke Chandra Buana yang udah stay tune. Udah siap nih kayaknya nih. Silakan. Ya, Bu. Untuk SMP dan SMA itu nggak ada ikut lomba sama sekali, Bu. Itu cuman buat makalah-makalah sama seperti teman-teman sebelumnya. Kalau untuk kuliah di awal-awal masih buat makalah, cuman tahun kemarin tim kami ikut PKM itu alhamdulillah walaupun cuma lolos tingkat universitas itu, tapi pembagian di kelompok kami itu semuanya merata, Bu. Dapat semua bagian dalam penulisan. Oke, dibagi misalkan bab 1 dibagi semuanya gitu ya. Bab 1 bab 1 dan 2 itu kami dan Arif, Bu, yang ngerjain. Oh, bagus. Bab 3 ada Ica sama Nadila Febrianti angkatan 20 dan bab 4 ada Debbie. Untuk keuangan kemarin Debbie yang ngurus, Bu. Oke. Berarti sudah ada pembagian tugas ya. Jadi nggak hanya dilibatkan dalam ide dan lain-lain, tapi sudah langsung ya pembagian bab. Nah, itu yang memang kalau tim penulisan karya tulis ilmiah itu yang baik seperti itu gitu ya. Tapi yang lebih baik lagi sebetulnya bab 1 dibagi banyak, bagi 4 misalkan, atau bagi 3 ya, bab 1 bagi 3, bab 2 bagi 3. Jadi semuanya merasakan menulis bab. Tapi kalau dibagi per bab 1 si ini, bab 2 si itu. Jadi yang bersangkutan tidak tahu yang bab lain gitu kan.
Nggak, maksudnya bukan nggak tahu, nggak ada pengalaman menulis bab lain. Tapi nggak apa-apa juga, yang penting sudah terjun langsung dalam menulis gitu ya. Maksudnya sudah langsung memiliki pengalaman menulis gitu ya. Oke, pertahankan Chandra. Mudah-mudahan sudah punya ide buat PKM tahun depan ya. Ada lagi ingin disampaikan? Hanya itu, Bu. Oke, sip. Lanjut ke Nadia Zahra. Udah senyum-senyum nih. Untuk SMP itu udah mulai bikin karya ilmiah sama makalah. Itu baru diperkenalin aja, Bu. SMA udah mulai bikin-bikin KI sama makalah. Ada beberapa juga tugas akhir semester yang harus buat makalah. Kalau untuk di perkuliahan, Nadia kemarin di semester 2-nya ikut PKM pengabdian sama Bang Raden sama Bang Olvin, tapi belum lolos, Bu. Di semester 4-nya ikut PKM juga kewirausasahaan. Belum lolos juga, Bu. Oh, yang tadi yang ke desa-desa itu ya? Bukan, Bu. PKM, ini PKM pengabdian, bukan yang bina desa, Bu. Oh, bukan yang bina desa. Bukan, waktu itu sama Bang Raden sama Bang Olvin. Oke. Sip. Ada lagi, Nadia? Itu aja kayaknya, Bu. Oke. Lanjut ke Ade Putra Andika, maaf. Silakan Ade. Di unmute dulu Ade. Oh ya, Bu, maaf, Bu. Kalau saya, pengalaman saya di SMP sama seperti teman-teman yang lain, Bu. Sama-sama pernah membuat makalah. Terus di SMK juga pernah membuat makalah sama membuat laporan praktikum, Bu. Terus pengalaman di kuliah, pernah membuat KTI juga, Bu, untuk syarat masuk BEM, Bu. Terus sama pengalaman PKM, saya cuma ikut serta dalam pembuatan temanya, Bu. Tidak ikut serta dalam penyusunannya. Oke, nah ini yang seperti Ibu contohkan tadi, masuk enak badan, Bu. Masuk organisasi syaratnya bikin makalah. Nah, tadi BEM ya? Iya, Bu. Berarti sekarang ada aktif di BEM ya? Bu? Oh, sekarang aktif di BEM, Ade? Iya, Bu. Oh, iya. Oke, sip. Lanjut ke yang belum siapa? Aidini. Silakan, ya, Bu. Aidini. Kalau di sekolah dulu tidak ada, Bu. Baru di kuliah nih Dini mulai nulis karya tulis ilmiah baru nih, yang LKTI itu, terus yang PKM itu, Bu. Oke, gimana ininya pesan dan kesannya? Kalau PKM langsung ikut menulis bab atau gimana? Iya, Bu, dibagi per bab. Oh, bagi per bab ya, bukan bab 1 bagi 3, bab 2 bagi 3, bukan ya? Nggak, dibagi per bab. Kalau tidak salah ini bab 3. Oke. Itu sudah langsung menulis. Oke, sip. Iya, Bu. Tetap semangat. Lanjut ke Makasih, Bu. Frita. Siap-siap setelah ini Rizky Khairunisa. Frita duluan baru Rizky. Silakan, Frita. Frita Widya Utari, silakan. Ya, Bu. Kalau pengalaman dari SMP itu cuma buat makalah aja, Bu, sebagai tugas. Nah, kalau SMA juga sama. Terus waktu kuliah ya cuma buat laporan praktikum, ya sama kemarin ikut-ikut PKM.
Kalau untuk lomba-lomba emang belum ada, Bu. Oke. Setidaknya sudah ikut PKM kan? Lanjut ke Rizky, silakan Rizky. Kalau saya dulu waktu MTS hanya membuat tugas makalah untuk menyelesaikan tugas. Kalau Diman diwajibkan untuk buat karya tulis ilmiah sebagai syarat kelulusan. Kalau di kuliah buat laporan penelitian sama dapat bagian waktu PKMK bagian bab 3. Oh, udah ada pengalaman ya. Dulu MTS mana? Di Madrasah Al-Jadwa, Bu, Kota Jambi. Oh, iya. Kasih, Bu. Biasanya Kemenak kan ada lombanya ya, tapi bukan Rizky yang ikut, temennya. Biasanya Kemenak tuh banyak juga aktif tuh, lomba-lombanya banyak gitu. Iya, gurunya udah ngasih tahu. Mungkin ada, tapi bukan Rizky yang ditunjuk gitu ya. Kadang gitu, jadi harusnya kan dikasih kesempatan semua, terus diseleksi. Tapi kadang-kadang guru-guru udah mepet juga waktunya dapat pemberitahuan lomba itu gitu. Itu kadang-kadang kendala di guru dan dosen gitu ya. Kadang dapat infonya mendadak, maksudnya 2 minggu sebelum, nggak sempat lagi untuk seleksi secara adil. Maksudnya harusnya semuanya dikasih kesempatan nulis, kita pilih yang terbaik gitu kan, baru dikirim. Tapi pada kenyataannya mepet-mepet semua gitu kan. Ada yang tidak mepet tapi mahasiswanya nggak mau. Kayak kemarin LKTI Balitbangda, itu Ibu tawarkan sebetulnya siapa yang mau, tapi karena waktu itu Ibu nawarkan ke 2018, mereka pada sibuk magang, pada nolak-nolak kan. Aduh maaf Bu, kami mau buat laporan magang, takutnya nggak dikerjain gitu kan, khawatir keteteran Bu, bla bla bla. Akhirnya cuma satu tim dari 2018 dan satu tim dari 2019. Yang 2019 Ajeng, Dini dengan Pipit. 2018 yang Raden dengan Elizabeth Olvin. Oke. Lain kali mungkin Ibu salah juga kemarin, harusnya Ibu tawarkan ke 2019, pasti banyak yang mau ya. Karena sebetulnya sebanyak-banyaknya nggak apa-apa kalau yang LKTI Balitbangda itu. Kita kirim 10 pun nggak apa-apa gitu sebetulnya. Nggak dibatasi gitu. Maksudnya per prodi 1 tuh enggak gitu. Boleh 20 pun boleh. Jadi angkatan 2020 bikin 10, 2019 bikin 10 itu sebenarnya boleh. Tapi karena kemarin Ibu ngumuminnya di 2018, merekanya pada nggak bisa Bu gitu. Maaf Bu, takut nggak dikerjain gitu kan. Oke, lanjut ke yang belum siapa nih, Lisa Arianti. Paskib ya? Ini paskib tingkat apa nih, Lisa? Karena 17-an ini fotonya ini ya, foto paskib. Silakan Lisa. Lisa. Oh ya, ini setelah ini ada kuliah lagi nggak ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Maksudnya ini kan selesainya agak ini ya, di luar jadwal ya, melebihi waktu ya, karena cuma 2 SKS. Oh, Lisa ada kendala ya? Kalau ada kendala nanti sampaikan pengalamannya di grup WA via chat. R2 kemarin juga ada yang bermasalah seperti itu. Silakan sampaikan di chat ya pengalamannya ya, dalam satu paragraf di grup, di chat grup maksud Ibu. Oke, lanjut ke yang belum. Siapa yang belum? Meli Kristina. Nah, baru bergabung lagi tadi, terpental ya. Saya, Bu. Ya, silahkan. Meli. Pengalaman saya cuma ini, Bu, menulis laporan praktikum. Oh iya, dari tadi itu kan semuanya pada pengalaman laporan praktikum kan? Ada unek-unek nggak? Praktikum apa yang ada unek-uneknya nih? Nggak boleh salah satu huruf. Ibu dengar gitu ya selentingannya ya. Praktikum kimia, Bu. Kalau praktikum fisika ada nggak sama biologi? Lebih ke kimia, Bu.
kalau praktikumnya. Iya. Nggak boleh salah. Oh gitu ya. Waduh. Tetap semangat lah ya. Itu harus tulis tangan, nggak boleh salah ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Dibahas sih waktu itu di rapat dosen, terus tapi karena kita belum ada lab komputasi, belum ada lab tugas akhir, prodi kita masih minim lab, jadi kita masih harus ikut itu. Sebetulnya bisa saja kita tidak lagi ada mata kuliah itu, bisa gitu ya. Maksudnya nggak usah lagi ada fisika dasar, biologi umum, kimia dasar gitu, nggak usah. Bisa sebetulnya asalkan kita punya lab, kita nggak punya lab, akhirnya kita tetap ikut itu. Sebetulnya itu tuh sejarahnya gitu. Maksudnya bukan sejarah ya, alasan dibalik itu semua. Sebetulnya dosen-dosen juga ikut prihatin dengan hal itu. Maksudnya kita, karena gini, rata-rata kan anak matematika nulisnya cepet-cepet ya. Kalau ibu nggak tahu kalau yang lain, kalau yang di sini, ibu sih cepet-cepet ibu nulis, jadi sering salah juga kadang tuh, coret lagi gitu. Terus ketika di ada aturan seperti itu nggak boleh salah satu huruf, itu sangat-sangat ini ya bagi kita ya. Maksudnya kita jadi waduh gimana ya gitu kan. Tapi yang lain bisa gimana Meli melewati itu semua? Dapat A nggak? Ada yang dapat A nggak kimia? Tetap ada juga ya? Ada kayaknya, Bu. Nilainya pelit nggak? Kalau sesuai nggak masalah sebetulnya. Jadi ikuti aja sungguh-sungguh. Bilang ke adik-adiknya, ya udah sabar aja, ikutin sungguh-sungguh. Ke adik-adik tingkatnya gitu ya. Kasih trik lah, kasih tips ke mereka. Kasihan kan soalnya. Terus apa? Kalau nilainya sesuai nggak masalah lah. Tapi kalau misalkan dulu pengalaman ibu waktu kuliah, tapi prodi jurusan kalau ibu dulu, kami memang sudah nggak ada lagi itu karena lab kami udah lengkap gitu, statistika Unpad waktu itu kan. Jadi memang tidak ada lagi belajar fisika, tapi nanti ada statistika ekologi, statistika genetika gitu, cara untuk mengimbangi bahwa kita juga perlu tahu bidang ilmu lainnya di MIPA gitu kan. Nah, di mata kuliah pilihannya ada itu gitu ya. Terus di awal tidak ada fisika dasar, kimia dasar, jadi nggak ada praktikum itu, tapi jurusan matematika Unpad masih mempelajari itu gitu ya. Dan teman-teman itu sama mengeluhkan itu juga, bikin laporan praktikum gitu. Jadi, tapi nggak apa-apa juga sih. Oke, yang lain gimana? Kok jadi ngepoin itu ya? Tapi nggak apa-apa lah. Maksudnya itu pengalaman juga ya. Itu memang benar-benar menulis ya, Meli ya? Iya, Bu. Bukan mengetik ya, menulis. Terus lanjut, Meli. Kalau PKM kemarin? Itu juga, Bu, tapi nggak menang, Bu. Udah dibagi bab, udah ikut nulis bab. Yang PKM kan? Iya. Iya, Bu. Oke, berarti udah mantap lah ya. Oke, siapa lagi yang belum? Nih yang udah Nur Hafizah, Agatha, Rifa. Oh, Fitriani. Silakan Fitriani. Pipit. Iya, Bu. Iya, Bu. Waktu MTS cuma buat makalah-makalah gitu, Bu. Udah tuh waktu MAN buat laporan praktikum. Kemudian sama seperti Rizky buat KI untuk syarat kelulusan. Udah tuh waktu kuliah ikut PKM bareng anak 2018 kebagian bab 3 sama LKTI yang sama Ibu. Oke, berarti sudah dapat tugas-tugas bab ya kan? Sama ya dengan Rizky, MTS dan MAN juga ya. Tapi nggak pernah ikut lomba ya? Enggak, Bu. Mungkin nanti kalau ada teman ibu yang di Kemenak, ibu kasih masukan juga agar lomba KTI-nya lebih frekuensinya lebih sering gitu ya, buat MTS dan MAN. Oke, selanjutnya yang belum,
Udah semua ya? Tapi ini baru 18 nih yang udah. Nurhafisa, Agatha, Rifa, Aulia, Mulia, Ajeng, Siska, Dea, Ahmad Ansuri, Chandra Buana, Nadia Zahra, Ade Putra Andika, Aidini, Frita, Rizky, Lisa, Meli, Fitriani. Siapa yang belum? Kami, Bu. Ira belum, Bu. Oh, Ira, iya. Kalau Lisa Ira sama tadi, Siti. Lisa tadi di chat grup karena ada kendala jaringan ya. Silakan Ira sama satu lagi. Siti, Bu. Siti, oke, iya. Silakan Ira. Mau duluan siapa nih, Ira atau Siti? Ini aja dulu, Bu. Oke, silakan. Kalau untuk pengalaman menulis makalah itu udah dari SMP. SMP sudah membuat makalah karya tulis ilmiah juga udah. Waktu SMA kami juga sudah buat makalah untuk tugas-tugas kelompok. Kalau waktu kuliah juga udah membuat laporan praktikum, makalah, dan juga ada ikut PKM tapi belum lulus. Oke. Ada pesan dan kesan enggak dalam penulisannya? Waktu PKM dibagi bab? Ada bantu juga, Bu, untuk ngetik sama kayak bantu-bantu ngasih ide untuk judulnya, Bu. Oke. Sip. Lanjut, Siti. Ini artis Kalau ya? pengalaman Artis Malaysia. Nyanyi dulu, nyanyi. nggak bisa nyanyi, Bu. Oh gitu, bohong ah. Bisa tuh, Bu. Bisa tuh kata temannya. Nyanyi dulu. Enggak bercanda. Ya, lanjut Siti Nurhaliza. Pengalaman Siti SMP cuma buat makalah aja sih, Bu. Kalau SMA buat makalah sama proposal pensi. Kalau kuliah laporan penelitian sama maka PPKM kemarin, PKM. Itu aja sih, Bu. Ntar Ibu nanya nih, proposal pensinya itu dibuat pakai desain grafis menarik untuk dipasarkan, maksudnya untuk marketing proposal, meminta donasi ke instansi atau lembaga tertentu, atau proposal yang memang pakai dalam bentuk bab, terus baku gitu bentuknya. Dalam bentuk bab, Bu. Oh, berarti bisa digolongkan ke karya ilmiah. Tapi kalau ketika proposalnya kan sekarang kan lagi ngetren ya, bikin proposal pakai desain grafis gitu ya, yang semenarik mungkin berwarna-warni. Terus tujuannya untuk marketing proposal agar dapat dana. Nah, itu bukan karya tulis ilmiah ya. Itu lebih ke karya seni gitu, lebih ke karya marketing. Masuknya ke ini nih, marketing proposal memang sih, dan desain grafis gitu. Karena dengan menariknya proposal orang baca, misalnya kita masukin ke BI gitu ya, terus atau misalkan masukin ke perusahaan yang bonafit lah gitu ya, mereka lihat proposal itu menarik, mereka baca gitu. Ketika kita masukkan proposal yang tadi disampaikan Siti, proposal pensinya tapi dibuat dalam bentuk bab seperti karya ilmiah, nah kadang-kadang perusahaan nggak baca. Tuh tujuan untuk membuat lebih menarik. Tapi ketika dia diubah menjadi lebih menarik, justru karya ilmiahnya jadi hilang gitu ya. Nah, mungkin itu ya. Agar tidak salah mengkategorikan. Jadi ketika proposal event itu dibuat kreatif, inovatif, berwarna, dan pakai desain grafis, itu tidak lagi berupa karya tulis ilmiah namanya. Tapi ketika dia masih bentuknya bentuk proposal yang baku, itu bisa. Karena kan karya tulis ilmiah ini dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku gitu ya. Ketentuannya tergantung. Kalau ikut lomba KTI, ikutilah ketentuan dari penyelenggara. Kalau skripsi, ikutilah pedoman yang dibuat oleh fakultas yang tempat kita belajar gitu ya. Jadi beda-beda. Nah, kalau proposal yang sudah diubah menjadi proposal kreatif itu nggak ada aturannya. Dia cuma berusaha membuat bagaimana proposal itu menjual, bagaimana proposal itu menarik gitu ya. Jadi ada kelihatan ya bedanya ya. Jadi jangan salah paham, maksudnya oh proposal event dinyatakan sebagai KTI.
bisa setidaknya dapat gambaran lah ya, membedakan antara proposal event dengan proposal yang bisa digolongkan sebagai KTI, ya kan? Oke, sudah semua ya. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita tutup? Terima kasih semua atas sharing pengalamannya. Semoga ada manfaat dari sharing kita pada hari ini ya. Dan nanti ada tugas dari Ibu, cek LMS-nya nanti. Ada pertanyaan? Ibu, untuk Ya, Agatha. untuk absennya gimana, Bu? Untuk apa? Absen. Ini gini. Jadi kemarin waktu sosialisasi disebutkan ketika join Zoom otomatis terkoneksi ke Siakat. Jadi Ibu coba-coba, kalau kemarin Ibu share link ke mahasiswa yang di R2 nggak masuk mereka gitu. Jadi Ibu checklist sendiri di Siakat yang hadir gitu ya. Nah, tapi ada juga yang meminta attendance di LMS. Ibu belum pernah sih. Itu kalau dengan Bu Kori Ibu lihat pernah. Kalau Ibu klik attendance, bisa ya mahasiswa langsung masuk ke situ. Soalnya Ibu lihat nggak kayak Siakat. Kalau kayak Siakat kan bisa klik gitu ya. Dosen bisa klik gitu yang mahasiswanya. Kalau attendance yang di LMS yang waktu dengan Bu Kori itu gimana? Harus klik sendiri sih, Bu, biasanya. Oke, kalau gitu Ibu coba nanti bikin attendance. Silahkan diklik di situ. Yang Siakat biar Ibu yang ini ya. Atau nanti Siakat Ibu share juga QR code-nya. Gimana? Baik. Ya gitu aja, Bu, nggak apa-apa. Nah, oke, habis ini Ibu langsung share di LMS, cek aja nanti. Kalau di attendance-nya nggak banyak yang ini, terpaksa Ibu hapus ya. Kemarin kayak gitu soalnya. Nggak ada yang respon, jadi Ibu lihat kok kosong aja, akhirnya Ibu hapus. Karena Ibu selama ini nggak pernah pakai attendance itu, memang pernah waktu itu Ibu klik kok kosong gitu. Terus nggak Ibu pakai, makanya di perkuliahan Satman nggak pernah kan. Tapi kemarin di sosialisasi diminta untuk itu. Siakat juga, Zoom juga, attendance juga gitu. Oke lah. Ada lagi pertanyaan? Nanti ada tugas ya, cek aja di tugas LMS. Atau ini ada masukan mungkin ya. Minggu depan kita upayakan on time. Ini karena tadi klik, ternyata memang Ibu harus menschedulekan Zoom meetingnya sebelum jauh-jauh sebelum gitu. Maksudnya jangan mendadak. Makanya tadi jadi jam 10 bergeser. Nggak bisa diagendakan langsung gitu ternyata ya. Atau Ibu yang nggak tahu ininya ya. Tadi Ibu lihat-lihat kok nggak bisa dimulai saat itu juga. Harus mengagendakan gitu maksudnya. Misalkan jam berapa, nah itu. Jadi minggu depan, maklum lah ini masih Zoom, LMS yang versi baru ini agak-agak gimana ya, beda dengan yang dulu gitu kan. Jadi masih dicari-cari juga. Ada lagi masukan mungkin? Atau pertanyaan? Nanti itu tugas bacanya dibaca ya. Kalau Ibu sih nggak pakai yang setting-settingan gitu, maksudnya memang harus itu dinyatakan selesai, itu enggak. Tapi Ibu percaya mahasiswa akan baca ketika Ibu arahkan untuk baca. Oke? Baik, Bu. Ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan lagi? Ini Lisa kok di sini share-nya, nanti share di grup ya, Ibu. Untung Ibu buka nih chat-nya. Lisa? Nanti Lisa share ini di chat grup ya. Oke, jika tidak ada kita sudahi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata atau hal-hal yang tidak berkenan. Ibu tidak ada maksud tadi, mungkin ada beberapa yang Ibu intermezzo atau misalkan just kidding gitu ya. Cuma bercandaan, itu jangan dimasukin ke hati ataupun celutukan-celutukan atau ceplas-ceplos Ibu yang mungkin kurang ini ya. Mohon maaf, tolong dimaafkan. Dan jika ada kesalahan penyampaian itu dari Ibu pribadi, jika ada, dan mudah-mudahan nanti kalau misalkan ada kesalahan nggak apa-apa, di Wapri aja, jadi bisa diralat di pertemuan berikutnya.
Ibu menerima, Ibu welcome dengan kritikan. Maksudnya jika ada yang jangan dijadikan unek-unek aja. Ibu itu gitu gini di belakang gitu kan. Lebih baik disampaikan langsung ke Ibu gitu ya. Kalau ada apa-apa, Bu gini Bu, kelamaan Ibu gitu kan, atau gimana, nggak apa-apa gitu. Itu kan demi kita pertemuan berikutnya. Jadi misalkan di pertemuan pertama ada hal-hal yang ingin di apa ya, dikritisi silahkan gitu ya. Mumpung ini baru pertemuan pertama dan LMS-nya versi baru. Kalau dulu sih Ibu bikin video aja terus Ibu share gitu kan. Kalau sekarang kan harus masuk Zoom ya. Jadi kalau kata Ibu memang ada opsinya. Dari LPTIK, misalkan Zoom cuma 10 menit, lanjut dengan forum diskusi. Tapi Ibu lebih berpikir kalau memang Zoom ya Zoom aja sekalian. Gitu. Nggak usah nanggung-nanggung seperti itu. Gitu. Jadi kayaknya Ibu akan seperti ini terus nih ke depan. Disiap-siap aja dan mohon maaf kalau paketnya tersedot sama-sama kita. Gitu. Ibu pun belum tervalidasi untuk dapat bantuan paket itu ya. Kan mahasiswa dapat juga ya? Dapat, Bu. Nah, dosen juga dapat, tapi Ibu termasuk yang belum gitu, belum tervalidasi nomornya karena nggak tahu Ibu kan yang Ibu migrasikan nomor Ibu yang 999 ini ke Halo. Mungkin itu kendalanya kali ya. Tapi nggak apa-apa lah, Ibu ikhlas-ikhlas aja. Yang penting perkuliahan kita berjalan lancar ya. Oke, demikian. Jika tidak ada yang mau disampaikan lagi. Jadi gini, biar fair, kalau ketika Ibu off, nggak apa-apa off juga, asal jangan ketiduran, jangan rebahan aja ketika Ibu off videonya. Tapi ketika Ibu on videonya, itu kan maksudnya untuk menghemat kuota juga ya. Nah, ketika Ibu on, Ibu harapkan semuanya on juga, gitu aja. Tapi nggak apa-apa juga kayak sekarang ini, maksudnya tetap pengen on, nggak apa-apa gitu kan. Makasih gitu kan atas perhatian dan kesungguhan dari mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan ini. Oke? Ada yang ingin disampaikan, Ahmad Mansuri? Rizky Hairunisa? Enggak, Bu. Pas ya. Mulia? Enggak, Bu. Oke. Aidini, ada yang ingin disampaikan? Siska? Siti Nurhaliza? Sepertinya Bu. Oke, jika tidak ada, kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama semua. Ibu end Zoom ya. Iya, Bu.